Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang rahmati Allah, kita lanjut dalam pembahasan bab man kariha lil 'aid an yanzura ila al-fuduli minal bait. Bab tentang tidak disukai atau dibenci seorang yang dia menjadi pembesuk atau orang yang mengunjungi orang sakit untuk melihat ketika mengunjungi orang yang sakit perkara-perkara yang tidak ada faedahnya pada tempat yang dituju atau di rumah yang menjadi tempat tujuan dia untuk menjenguknya. Ini bagian dari adab, ya. Bagian dari adab seorang yang menjenguk orang yang sakit. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Ali ibn Hujr قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة فقال له عبد الله لو انفقعت ainuka kana khairal lak. Imam Bukhari Ta'ala menyebutkan, menceritakan kepada kami Ali bin Hujr. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir dari Ajlah dari Abdullah bin Abil Hudail. Beliau berkata, dakhala, masuk siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang dulunya penggembala, tapi menjadi mulia dalam Islam karena ilmu yang diajarkan Nabi SAW kepadanya, dan dia berkhidmat kepada Nabi, banyak membantu Nabi SAW. Ini Abdullah bin Mas'ud. Maka dia menjadi mulia walaupun dulunya adalah seorang penggembala. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau masuk ala maridin ya'uduhu, ke tempat orang yang sakit yang dia kunjungi, wa ma'ahu qaumun, dan bersamanya ada beberapa orang, ya, wa fil baiti imrah, dan di rumah tersebut juga ada seorang perempuan. Faja'ala rajulan minal qaum, lalu kemudian ada sekelompok laki-laki, ya, dari kaum tersebut yang duru ila mar'ah, melihat kepada sosok perempuan yang ada di rumah tersebut. Faqala lahu Abdullah, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, lain faqa'at, sekiranya tercukil, terlepas ainuka, matamu, kana khairal lak, itu lebih baik bagimu. Jadi kalau kita mengunjungi orang yang sakit, ya seperlunya mengunjungi orang yang sakit. Jangan matanya digunakan untuk perkara yang tidak baik. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit, nggak usah lihat-lihat pengunjung yang lain yang lawan jenis atau bahkan perawatnya. Ya. Tujuan kita mengunjungi siapa? Orang sakit. Jangan melakukan hal yang lain yang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada kejadian demikian, dan ini merupakan perkara yang diingkari. Jadi kalau ke rumah sakit kita berkunjung, ya berkunjung saja. Karena ingin mencari ganjaran, jangan ditumpangi hal yang lain yang isinya maksiat. Ya, seperti melihat-lihat siapa? Para pengunjung yang lain.
atau melihat susternya atau perawatnya, tidak boleh. Ya. Jadi dalam syarah hadis ini dijelaskan oleh pensyarah hadis ini, syarah Adabul Mufrad, bahwa disebutkan makna ilal fudul, ya, kepada perkara-perkara yang mala faidatu fi, yang tidak ada faedah di dalamnya, kan nggak ada manfaatnya. Nah, perkara-perkara yang nggak ada manfaat di rumah atau di tempat yang dikunjungi, ya. Apalagi ternyata malah bermaksiat dengan melihat perempuan. Nah, ini merupakan bagian dari adab seorang yang mengunjungi orang yang sakit. Jadi ini perhatian para sahabat tetap mengingatkannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar walaupun pada kondisi jenguk orang sakit itu tetap diingatkan. Ya. Dan pengingatannya kan keras. Seandainya matamu tercukil, matamu kemudian keluar dari tempatnya, itu lebih baik ya bagimu. Pengingkaran yang sangat kuat, ya, karena memang ini bisa menjadi sebab-sebab kerusakan. Ya. Jadi la taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat pada zina. Di antara bentuk zina adalah zina mata, karena dari mata turun ke hati. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada adab. Salah satu yang disebutkan dalam hadis ini adalah tidak melakukan perkara-perkara yang justru maksiat kepada Allah ketika mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan yang lain kita lihat tentang adab-adab bagi orang yang menjenguk, ya. Biar kita yang menjenguk orang yang sakit mendapati banyak ganjaran. Pertama, ini jelas ya, innamal a'malu binniyat. Hendaknya dalam mengunjungi orang yang sakit diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Bukankah ini kan bos saya, kalau saya kunjungi saya dapat saya dapat perhatian, oh saya anak buahnya. Bukan karena ini dan itu. Eman-eman kita mengunjungi orang yang sakit, ya, padahal ya mengunjungi tempat orang yang sakit bisa jadi kita jadi sakit karena apa? Ya mungkin tempat di sana memungkinkan kita tertular dan yang lainnya. Maka jangan diiringi dengan niat-niat yang tidak baik. Seperti misalnya yang dikunjungi adalah seorang ulama atau teman yang saleh, atau engkau mengunjunginya dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Atau mengunjunginya untuk meluruskan agama, atau mengunjunginya sebagaimana Nabi SAW, ya kan? Menawarkan Islam kemarin kan kepada seorang pembantunya yang beragama Yahudi. Ya. Ketika dia sakit, dia kunjungi, dia tawarkan untuk masuk Islam. Karena dia telah akan mendapati keutamaan man 'ada maridan, siapa yang mengunjungi orang yang sakit, atau menziarahinya, sama ya, akha lahu fillah, saudaranya karena Allah, ai fi sabilillah, atau di jalan Allah, nadahu munadi, maka akan ada penyeru yang menyeru kepadanya, bi antib tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, ya, engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu, ya. Jadi ada penyeru yang akan berkata kepada dia, ya, engkau telah berlaku mulia, ya, tibta wa taba mamsaka, dan juga
mulia pula langkahmu. Wa tabawwa'ta, dan engkau akan ditempatkan minal jannati, di surga, manzilan, dengan tempat di surga. Jadi jangan diiringi dengan perkara yang lain, karena siapa yang berkunjung orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya bukan karena sakit tapi karena Allah Ta'ala atau di jalan Allah, enggak ada hubungan kekerabatan, dia kunjungi karena sama-sama saudara seiman, maka akan ada penyeru yang berkata kepada dia, engkau adalah orang yang melakukan kemuliaan, dan perjalananmu juga perjalanan yang penuh kemuliaan, dan engkau akan ditempatkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, walaupun ada hadis-hadis sebelumnya tentang Rasulullah pernah menjenguk pada saat kondisi malam, tetapi tetap harus memperhatikan kondisi, ya. Jangan memberatkan orang yang dijenguk dan pilih waktu yang tepat. Apalagi kalau di rumah sakit sekarang sudah ada waktu-waktunya. Kenapa dipilihkan waktu-waktu tersebut? Karena itu waktu yang tepat untuk mengunjungi, ya, orang yang sakit. Kalau orang yang sakitnya dirawat di rumah, hendaknya minta izin dulu sebelum menjenguknya. Mungkin kalau sekarang bisa telepon, bisa WA. Kalau dahulu dengan mengetuk pintu, nanya boleh enggak masuk, berkunjung. Kalau diizinkan maka laksanakan, kalau tidak maka jangan, karena boleh jadi dia ingin beristirahat lebih. Ya, mungkin enggak usah, tolong doanya saja, enggak apa-apa. Dan niat kita sudah dinilai oleh Allah Ta'ala, kan? Kita sudah berniat, qadarullah, yang mau dikunjungi kurang berkenan karena ada sesuatu hal. Termasuk diantaranya adalah menundukkan pandangan sebagaimana hadis ini. Ya, ketika menjenguk di sana, kalau ada keluarganya, ya, mungkin ada perempuannya jelas, maka kita disuruh menundukkan pandangan dan tidak berlama-lama, karena bisa jadi itu dapat menyebabkan lelahnya dia sementara dia butuh istirahat. Kemudian sebagaimana yang kemarin, di antara adabnya adalah mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Idza dakhala ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Apabila engkau mengunjungi orang yang sakit, ya, apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, siapa Rasulullah SAW, beliau berkata, la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian disunahkan pula mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan. Ya, ini kalau sesama jenis, ya. Usap bagian yang sakit, atau kalau keluarga kita sendirilah. Yang sakit yang mana? Kita usap sambil berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadir saqaman. Dan ini bisa memberikan kesembuhan. Ini semacam ruqyah, ya. Walaupun dia kan tidak minta, kita langsung aja mendoakan mana yang sakit, ya, sambil mendoakannya. Di antaranya mengucapkan Allahumma rabban nas, ya Allah, engkau adalah Rabb, pemilik, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki manusia. Adhibil ba'sa, ya, jadikan keburukan ini, penyakit ini pergi, ya, maksudnya disembuhkan. Washfi anta, dan engkau adalah yang menyembuhkan, karena engkau adalah asy-syafi, maha menyembuhkan. Ya, la shifaa illa shifaa'uka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau. Ini harus kita pahami, ya, memang penyakit sembuh itu ya yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kita hanya mencari sebab kesembuhan dengan ruqyah, dengan obat herbal, dengan pengobatan medis. Itu hanya sebab, tapi penentunya Allah Ta'ala. Ada orang kemana-mana sudah berobat, gak sembuh-sembuh, ternyata dengan hal yang sepele sembuh. Ya memang demikian.
Ya. Allah lah yang menyembuhkan. Sifaan la yughadiru saqaman. Ya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Jadi doa ini diharapkan kita tidak ada bekas sakitnya. Seperti COVID ini. COVID kan katanya kalaupun sembuh dalamnya rusak. Paru-parunya kan. Infonya begitu. Kita kan belum tahu. Tapi infonya begitu. Mudah-mudahan dengan doa ini sakitnya sembuh dan tidak meninggalkan bekas-bekas sakitnya. Ya. Ada kan beberapa penyakit yang sembuh itu masih meninggalkan bekas. Seperti COVID-19 ini kan. Katanya paru-parunya jadi kayak gosong segala macam. Doa syifaan la yughadiru saqaman. Ya. Sembuhnya dari penyakit dengan tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Nah, tidak menyisakan. Karena kalau menyisakan ya nanti bisa jadi kena lagi. Ada dokter yang biasa ngurusi COVID itu kena 2 kali. Sampai dia heran. Loh, asumsinya kalau sudah pernah sekali dan sembuh kan tidak kena lagi. Nah, ya. Cukup dikenal karena dia sudah sering ngurusi COVID di Semarang semenjak awal pandemi banyak kesana kemari kena. Ya, walaupun kenanya model OTG. Sembuh dari OTG-nya kena lagi. Maka kita berharap kesembuhan yang total. La yughadiru saqaman. Kemudian kalau kita melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah aku tidak mengalami musibah seperti apa yang mereka dapatkan. Dan Allah memberikan kemuliaan kepadaku, itu maksudnya biar semakin bersyukur kepada Allah ketika Allah menghindarkan. Karena kita seperti sekarang ini ya, sudah hampir 1 tahun selamat itu kan bukan karena apa-apa, itu karena Allah Ta'ala. Long yang OTG kita nggak tahu, yang di sini mungkin ada yang OTG kita nggak tahu. Kalau kita selamat itu min fadlillah, karena Allah Ta'ala saja. Bukan saya itu karena minum vitamin C terus, olahraga sering. Bukan. Tapi banyak orang yang mungkin melakukan hal demikian tetapi terkena juga. Ya. Ada yang kenanya sepele karena dari bajunya. Waktu awal-awal pandemi kan ada dokter yang kena karena dari bajunya. Ya. Ya, jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, ini di antara beberapa adab yang dilakukan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya, terkait dengan bab tadi, bab man kariha lil 'aid an yanzura ila al-fuduli minal bait, tentang tidak disukai bagi orang yang mengunjungi melihat perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di rumah yang dikunjungi. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, mengingatkan kepada sekelompok orang yang waktu itu berada di sebuah tempat yang sedang dia kunjungi orangnya karena ada yang sakit. Mereka lihat perempuan, kiranya matamu itu terambil
Ya. Karena khairul lak itu lebih baik bagimu. Artinya kamu lebih baik senantiasa menjaga diri dengan menundukkan pandangan, ya, sehingga engkau terjaga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah, bab al-iyadatu minar ramad, bab tentang mengunjungi orang yang sakit mata. Ya, sampai ada babnya sendiri. Ya. Lalu di sini menyebutkan ada 4 hadis. Hadis ke-532, 33, 34, 35. Terkait dengan mengunjungi orang yang sakit mata. Kenapa ya? Karena di setiap riwayat hadis itu ada saja pelajaran-pelajaran yang di hadis yang lain tidak ada. Maka sekalipun sama babnya terkait dengan mengunjungi orang sakit, Imam Bukhari mencantumkan sendiri bab tersendiri. Bab ke-245, al-iyadatu minar ramah. Mengunjungi orang yang sakit, sakitnya karena penyakit yang ada pada mata. 2 hadis yang pertama itu hadisnya dilemahkan diantaranya oleh Syekh Albani, ya, karena sanadnya. Yang pertama adalah hadis Haddatsana Abdul Rahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Salam ibn Qutaibah qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Abi Ishaq qala sami'tu Zaid ibn Arqam yaqul ramidat aini fa'adani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaid law anna 'aynaka lamma biha kaifa kunta tasna' qala kuntu asbir wa ahtasib qala law anna 'aynaka lamma biha thumma sabarta wa ihtasabta kana thawabukal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh juga Imam Abu Dawud, tetapi didhaifkan di antaranya oleh Albani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad. Menceritakan kepada kami, kata muallif yaitu Imam Bukhari, Abdurrahman bin Mubarak, beliau berkata menceritakan kepada kami Salam bin Qutaibah, beliau berkata menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Ishaq. Kata dia, aku mendengar Zaid bin Arqam berkata, ramidat aini, aku terkena sakit mata. Fa'adani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengunjungi aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma, kemudian qala, beliau berkata, ya Zaid bin Arqam, law anna 'ainaka lamma biha kaifa kunta tasna. Bagaimana keadaanmu, ya, dengan sakitmu yang sekarang ini, apa yang kau lakukan? Ya, apa yang kau lakukan terhadap penyakit yang sekarang kau dapatkan? Apa yang kau lakukan? Qala kuntu, kata Zaid, kuntu asbir, aku bersabar, wa ahtasib, dan mengharap ganjaran. Ya. Ini jawaban Zaid bin Arqam, ya, karena beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau menjawab demikian, law anna 'ainaika lamma biha, kalaulah matamu seperti yang sekarang ini, tsumma sabarta, kemudian engkau bersabar, wahtasabta, kemudian engkau mengharap ganjaran di sisi Allah, kana thawabukal jannah, maka ganjarannya bagimu adalah surga. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani, tetapi ada hadis berikutnya yang sahih, itu pada 534. Ya. Jadi bersabar terhadap penyakit mata itu akan diberikan apa? Kemuliaan. Ya, sebagaimana kemuliaan orang yang sakit secara umum. Ya.
Kalau dia terkena penyakit lalu dia bersabar, ya dengan kesabarannya Allah akan memberikan dia ganjaran bi ghairi hisab. Ya. Ganjarannya bi ghairi hisab. Dan ketika seseorang mendapati ganjaran bi ghairi hisab, maka ya tentunya dia dimasukkan ke dalam jannah. Kemudian dalam hadis berikutnya haddatsana Musa qala haddatsana Hammad an Ali bin Zaid an Al-Qasim ibn Muhammad anna rajulan min ashabi Muhammad dhahaba basaruhu fa'aduhu faqala kuntu uriduhuma li'anzura ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amma id qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wallah ma yasurruni annama bihima bidabyin min libai sabala. Menceritakan kepada kami Musa dari Ali bin Zaid dari Qasim bin Muhammad bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW penglihatannya berkurang. Kalau di sini dahaba basaru itu maksudnya ya sakit mata ya. Penglihatannya pergi, maksudnya biasanya bisa melihat, sekarang kurang bisa melihat dengan baik. Lalu kemudian dikatakan kuntu uriduhuma li'anzura ila Nabi sallallahu ya, aku menginginkan ya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah fa'aduhu, setelah para sahabat tadi pada menjenguknya, aku ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amma idza qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi SAW kemudian memeganginya, ya, kemudian dia berkata, "Wallah demi Allah, ma yasuruni annama bihi ma bidabyin min ibai sabalah." Ya, demi Allah alangkah senangnya aku karena penyakit yang menimpa kedua mataku, ya hanya seperti layaknya penyakit yang menimpa kijang yang bisa sembuh hanya dengan sesuatu yang sepele, sederhana. Jadi dia bersyukur kepada Allah tentang penyakitnya karena ya penyakitnya bisa cepat sembuh, tetapi ganjarannya bisa didapat. Seperti kalau kita penyakit demam ya, penyakit demam kan sembuhnya juga insya Allah cepat ya, nggak terlalu berat. Apalagi zaman sekarang kasih obat apa, paracetamol atau apa yang sejenisnya ya. Ketika kemudian dia mendapatkannya, dia sudah tidak diampuni dosa-dosanya, tapi sembuhnya cepat. Maka bersyukur kalau kita dikasih penyakit demam. Ya, demam semalam itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Demam kan penyakit ke seluruh tubuh terasa hangat, terasa tidak nyaman. Ketika dia bersabar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Padahal ya sembuhnya juga insya Allah bisa cepat ya kalau orang terkena demam. Ya. Dalam hadis berikutnya dari Anas, qala sami'tu, aku mendengar Nabi SAW, Nabi SAW yaqul bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berfirman. Berarti hadis qudsi. Idzab talaituhu bihabibataihi yuridu ainaihi thumma sabara awatuhul jannah. Ya, apabila aku menguji seorang dengan kedua matanya yang dia cintai, ya perkara yang dia cintai yaitu yang dimaksud dengan matanya, thumma sabara, kemudian dia sabar, awatuhul jannah, maka aku akan gantikan, aku akan berikan kepada dia al-jannah, surga, sebagai pengganti dari ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kedua penglihatannya. Ya. Jadi bisa jadi Allah membutakan seseorang, lalu dia bersabar dengan butanya, maka Allah ganti dengan surga. Ya. Dan banyak orang mulia itu walaupun dia buta. Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan.
Ya, Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan. Kemudian ada seorang anak kecil namanya Abdullah dari Mesir, pernah diwawancari oleh seorang imam masjid dari Kuwait namanya Fahad Al-Kandari. Anak ini buta tetapi 10 tahun sudah hafal Quran. Lalu ditanya, bagaimana kamu dulu menghafal Quran? Dia kemudian berkata, saya dahulu ingin menghafal Quran, lalu saya mendatangi seorang guru diantar, karena saya semangat. Semula saya hanya dikasih jadwal sepekan sekali, kemudian menjadi 2 kali, 3 kali. Sampai kemudian Allah memberikan kemudahan bagiku untuk menghafal Quran. Di usiamu yang seperti itu, apa kamu gak tertarik bermain? Toh kamu kan mungkin waktunya bisa digunakan bermain. Ya, saya juga ada keinginan, tetapi aku lebih senang dengan menghafal Quran. Aku mendengar teman-teman pada bermain. Namanya dia tidak bisa melihat tapi masih bisa mendengar. Ya, mendengar keasikan teman-temannya bermain, dia lebih sibuk dengan Al-Quran. Kemudian ditanya lagi, apa engkau tidak pernah punya keinginan bisa melihat? Ya. Jawaban anak usia 10 tahun itu sangat menakjubkan sampai Syekh Kandari ini sampai menangis. Dia berkata, aku tidak pernah punya keinginan untuk bisa melihat. Ya. Di antaranya karena dia pernah mendapati dalil dari guru-gurunya, siapa yang bersabar atas musibah di mana Allah menghilangkan penglihatannya, maka Allah ganti dengan surga. Aku lebih memilih surga daripada meminta untuk bisa mudahkan Allah Ta'ala untuk melihat. Masya Allah. Seorang yang gak bisa melihat, dia tidak ingin bisa melihat hanya karena ingin meraih surga. Ya. Dan dia juga khawatir kalau dengan penglihatan bisa juga menimbulkan kemaksiatan. Jadi jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, kalau seorang bersabar ya dengan penglihatannya. Dulu ada beberapa ulama juga yang buta, seperti ya Imam A'mash Sulaiman bin Mihran, ya. Itu seorang yang buta. Ya. Tapi dimuliakan. Ada mufti Saudi yang buta namanya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Bin Bas itu juga buta. Buta tetapi menjadi seorang ulama dan menjadi rujukan para ulama yang ada di sana ketika beliau masih hidup. Ya. Jadi tetap bisa mulia walaupun dengan kebutaan. Bahkan kalau dia bersabar sebagaimana hadis ini, tsumma sabara awatuhul jannah. Kalau dia bersabar terhadap apa yang Allah uji padanya berupa diambil penglihatannya, maka Allah mengganti ya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mudah ya. Kalau dari kecil buta ya mungkin masih bisa, tidak terlalu berat karena sudah terbiasa. Tapi kalau seperti kita tiba-tiba buta ya, wah rasanya nggak karu-karuan. Saya dulu waktu praktek ngelas, kan ngelas pertama kali itu langsung terocoh mripate. Ya karena tidak terbiasa. Ya kan? Karena tidak terbiasa pakai, walaupun ada penghalang kan kadang-kadang ingin lihat. Ya. Ternyata pagi harinya mripatnya terocoh terus, jangan-jangan mau buta. Itu sudah punya rasa kekhawatiran. Ya. Di jamaah yang rahmat Allah Ta'ala ini, padahal kalau kita bersabar dengan apa yang Allah ya berikan,
maka ganjarannya surga. Dan banyak orang-orang saleh yang ada seorang penghafal Quran itu, dia setelah hafal Quran berdoa agar Allah menjaga hafalannya dengan mengurangi penglihatannya. Akhirnya betul dia dikurangi penglihatannya. Karena khawatir dengan penglihatan ini menjadi sebab sebagaimana apa yang pernah dialami oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau misalkan ini ya, kalau sedang menghafal, misalkan beliau menghafal satu bagian ini harus ditutup. Karena kalau ikut ke bahasa, ikut ke hafal. Masya Allah. Ini siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau belum menghafal satu bagian mushaf atau buku, maka yang satunya ditutup biar nggak ikut ke bahasa. Kalau ikut ke bahasa, ikut ke hafal. Betapa luar biasa kemampuan hafalannya. Suatu ketika itu tidak isa-isa, bahkan banyak hafalannya pada hilang. Akhirnya dia datang kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Ya, dalam sebuah bait syair yang cukup indah, ya, yang disebutkan para ulama, aku datang kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya. Padahal semula hafalannya lah biasa, tiba-tiba jadi buruk. Lalu kata gurunya, ilmu itu adalah cahaya. Dan dia tidak akan masuk kecuali kepada orang yang hatinya bercahaya. Maksudnya hati orang yang bersih dari perbuatan maksiat. Imam Syafi'i diingatkan, barangkali engkau melakukan kemaksiatan yang menyebabkan hafalanmu kemudian menjadi buruk, kata gurunya. Maka Imam Syafi'i berpikir, apa yang pernah saya lakukan? Ternyata dia ingat suatu ketika dia melewati satu tempat, ya, biasanya rumah-rumah di sana kan tertutup. Ada rumah terbuka. Karena rumahnya terbuka kan dia lihat karena tidak terbiasa. Ternyata ada seorang perempuan, ya, dan terlihat oleh beliau betisnya tidak sengaja. Oh, itu yang menyebabkan buruknya hafalan beliau. Ya kalau kita sekarang hafal ke Quran susah, itu. Ya, susah kita menghafalkan Quran karena apa? Ya, kalau Imam Syafi'i saja dengan sebab seperti itu pada bilang, nah kita nggak ada hafalan, nggak ada yang hilang. Hafalannya sedikit ya banyak yang hilang. Dan susah buat kita menghafal. Ya karena Al-Quran itu adalah kalam ilahi, ya, bersih, suci, yang akan berada dalam hati orang yang bersih, ya, terutama mereka orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Demikian jamaah yang rahmati Allah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa bisa istiqomah dalam Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.